aku Dian Monica di channel Berbagi Kisah, Berbagi Cerita. Oke guys, balik lagi bersama aku Dian Monica. Video kali ini kita akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang siapa aku dan apa yang aku pernah lakuin. Aku pernah sekolah di mana, aku ngelakuin apa aja sampailah berubah status menjadi disabilitas, dan apa aja yang bikin aku berat dan bertahan guys sebagai disabilitas. Oke, untuk mempersingkat waktunya, jadi just your information dulu untuk kalian. Ini adalah hari kelima pasca operasi kemarin yang ke-17. Ini masih gak enak matanya, tapi demi kalian untuk berbagi kisah dan berbagi cerita biar tetap jadi pengalaman dan support secara moral dari aku untuk teman-teman yang disabilitas, buat teman-teman yang lagi kondisinya lagi gak sehat hari ini, yang lagi gak fit hari ini, atau dalam keadaan tidak baik-baik aja. Tetap semangat, tetap ikhtiar ya. Jangan ngerasa down, jangan ngerasa mentalnya hancur gitu. Ngerasa mentalnya hancur, ngerasa nggak berguna. Jangan, karena apa kata almarhum Om Krisya? Begitu. Jadi tetap semangat, tetap fight. Berbagi kisah, berbagi cerita hari ini. Dulu aku dilahirkan dengan keadaan yang normal guys, tidak punya kendala apa-apa, tidak punya masalah dengan kesehatan, apalagi penglihatan, nggak ada sama sekali guys, normal-normal wae. Nah jadi pada saat itu berjalanlah, berkembanglah Dian dari kecil sampai ke dewasa. Terlalu cepat ya ke dewasa, dari bayi nggak ada anak-anaknya langsung dewasa, anak kecil tua dong. Nah jadi dari kecil normal-normal aja. Sebelumnya maaf ya kalau ada yang teriak-teriak anak tetangga guys, harap maklum ya, kita mah tinggalnya di kampung, jadi banyak suara yang hahaha gitu, seperti itu. Jadi balik lagi, Dian tuh tumbuh kembangnya seperti anak-anak normal lainnya, tidak punya kendala sama sekali. Kenapa aku bahasnya di situ? Kan di sini kan kondisinya sekarang aku sudah menjadi disabilitas ya, ada masalah di penglihatan gitu. Tapi dulunya aku tidak punya masalah apa-apa guys. Kalau masalah hati, jiwa, dan perasaan itu pasti galau. Somplak. Oke, jadi pada saat itu tumbuh kembanglah si Dian ini, tapi dengan ada satu karakter yang agak berbeda dari yang lain-lainnya guys. Kenapa? Karena aku adalah anak-anak yang dengan badan yang besar. Aku adalah anak yang tumbuh kembang sebagai anak obesitas. Bayangin aja di usia 8 tahun berat aku tuh 80 kilo. Nah bayangin aja kayak sekarung goni beras gitu, segede gitulah gitu kan. Roknya aja udah kayak apa, rok zaman SD-nya ya kan. Pernah aku pakai tuh rok zaman SD, waduh gede banget. Merasa udah paling langsing ya sekarang. Enggak, maksudnya ya karena perkembangan guys, karena pertumbuhan, jadi udah ada malunya, jadi malu kalau badannya gede-gede banget gitu kan. Tapi tidak ada unsur untuk body shamingnya di sini ya, buat teman-teman yang berbadan big size, yang kurus, yang body goals. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan kalian, tetap jaga pola hidup kalian agar kalian tetap bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kalian sebagaimana mestinya, dan harus tetap produktif ya guys ya, tetap semangat. Nah aktif, cuman agak introvert sedikit kalau di lingkungan lain. Kalau lingkungan keluarga, lingkungan saudara-saudara itu sangat aktif, legal gitu, dan memang tomboy anak ini gitu. Tidak bisa dinafikan tuh kalau seorang Dian Monica tuh anak yang tomboy, yang kayak kelaki-lakian, agak keras karakternya, egois, emang udah bawaannya guys, udah bawaan dari lahir gitu. Nah singkat ceritanya, Dian ini berubah menjadi ekstrovert, jadi orang yang lebih terbuka, lebih mau menerima dunia luar tuh ketika masuk SMP guys. Nah waktu itu kelas 1 SMP aku masih dengan karakter yang introvert, sangat pemalu pada saat itu. Tapi sekarang udah gak pemalu lagi guys, malu-malu iya. Nah jadi pada saat itu ketemulah dengan salah satu tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Pemangkan. Aku sekolahnya SD-nya di SD Negeri 1 Pemangkan, lulusnya di sana, pernah sekolah juga di SD 5,
di SD 7 Negeri Pemangkat tuh banyak banget sekolahnya kan, emang Badung anak ini ya guys ya. Nah masuknya di SMP Negeri 1 Pemangkat. Ya tau lah ya kan, masa-masa orientasi siswa tuh kan pasti diwajibkan anak itu gitu, disuruh ikut ekstrakurikuler ini, suruh ekstrakurikuler itu, suruh kegiatan sekolah ini, yang lebih pada saat itu dan sampai sekarang ditekanin untuk ngikutin pramuka guys. Nah saat itu salah satu pembina di sekolah itu bernama Ibu Rita Gusliantin nih orangnya guys, cantik kan. Nah jadi Ibu Rita inilah yang datengin langsung, nggak tahu kena angin apa tuh ibu ya, nggak tahu lah, kena topan badai atau apa nggak tahu, datang tiba-tiba set gitu. Kamu, katanya namanya kamu Dian ya? Iya bu. Manut wae nih anak gitu. Iya bu, nama kamu Dian kan? Iya bu. Kamu besok datang ya hari Sabtu. Mau ngapain bu di sekolah? Nggak mau gitu kan ya. Ya karena memang Dian nih berangkatnya pengen sekolah, pengen belajar, jajan, tujuannya memang jajan kan, doyan makan ya anak, tukang makan, memang dari dulu tukang makan, jadi wajar kalau kena diabetes ya. Nah jadi pengen jajan, habis itu masuk ke kelas belajar, pulang ya udah tidur gitu, anaknya memang doyan ngaso guys, nggak agak mageran ya kalau anak sekarang ya, mager banget nih anak karena badannya gede gitu. Nah jadi pada saat itu didatengin lah sama si ibu itu, diancem tau nggak, nih anak diancam tuh, ingat banget, aku mah ingat banget tuh ekspresi si ibu yang cantik manis tuh. Di rumah nggak pakai jilbab, masih kita masih zaman masih zaman. Jadi si ibu tuh datang dengan cantiknya, dengan anggun dan karismatik. Ibu ini sangat karismatik guys. Buat teman-teman yang ada di Pemangkat pasti kenal sama Ibu Rita Gusliantin ya kan. Ini legend banget di Pemangkat, apalagi di dunia pramuka dan kesenian. Beliau sangat legend gitu. Nah jadi diancam tuh, pokoknya harus datang dengan berat hati guys, berat banget rasanya. Ibu ini kenapa sih ngajakin gua gitu kan. Nah gua orang nggak mau gitu, tapi karena ada satu sisi takut gitu, takut. Nah jadi ikutlah si Dian Monica Sarinini di kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada saat itu guys. Bayangin aja, anak-anak ingusan banget, anak innocent, anak yang cueknya minta ampun, pemalas, pada saat itu disuruh ikut pramuka guys. Tahu kan kegiatan pramuka gimana? Ngomong aja susah rasanya guys, kegiatannya berat gitu rasanya. Yang disiplinnya, yang kerasnya, terus dengan semua tetek bengek dan atmosfer yang terbangun tuh, yang ada di mindset Dian pada saat usia itu sangat-sangat enggak banget deh gitu pada saat itu gitu. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, dia harus berangkat, harus ngikut karena diancam tuh nanti nggak naik kelas gitu kalau nggak ikut. Ya udah ikut, beriringnya waktu, berjalannya waktu, nggak tahu jadi jatuh cinta banget sama si itu pramuka namanya. Nah dulunya aku sekolah aku ikut ekstrakurikuler pramuka ini di Pati Kumantan Dayang Sulandri guys. Nah jadi substansi untuk ininya, untuk sakanya, aku di Saka Bahari Angkatan Laut nih guys. Pernah dulu ngikut kegiatan-kegiatan pencinta saka. Pada saat itu alhamdulillah dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan sama Allah, sama pembina-pembina Ibu Rita dan Bapak Juanda Abdillah. Pada saat itu memberikan aku kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk Angkatan Laut dan para pecinta saka, dan sakanya sekaligus gitu, saka baharinya, untuk mengikuti pelatihan di Pontianak pada saat itu. Di situ aku ngikutin tuh disiplinnya para Angkatan Laut, disiplinnya para teman-teman yang udah lama berkecimpung di saka bahari, yang udah hafal dengan lika-liku tempo yang harus dilakukan gitu di saka bahari itu seperti apa. Alhamdulillah diberi kesempatan pada saat itu dan sangat mencintai, sampailah aku di posisi aku sebagai mahasiswa guys. Nah singkat ceritanya di bidang pramuka itu. Terus ada lagi tuh diajakin sama si ibu ini juga nih, dedengkotnya ini gitu, biangnya ini awalnya gitu, diajakin lah untuk mengikuti kegiatan fasilitator pada saat itu. Aku lupa apa nama kegiatan itu, tapi itu dibawahi oleh PMI Palang Merah Indonesia pada saat itu. Dan berangkat dari situlah aku mencintai dunia PMR guys, karena pada saat itu setelah pelatihan itu tuh aku berinisiatif dan kedua teman aku namanya Rajunadi pada saat itu tuh untuk mendirikan organisasi Palang Merah remaja di sekolah
Nah itu kalau nggak salah aku di tahun 2004 tuh pertama kali tuh buat teman-teman adik-adik yang sekarang sekolah di SMP Negeri 1 Pemangkat. PMR SMP Negeri 1 Pemangkat itu berdiri di tahun 2004 guys. Itu adalah kami sebagai anggota pertamanya. Berbangga hati ya kan, banggalah dari kegiatan kecamatan, kegiatan kabupaten, kegiatan daerah sampai kegiatan nasional dan internasional pernah kami bawa tuh nama SMP Negeri 1 Pemangkat. Dan nama Ibu Rita Gusliantin tuh selalu semat di hati saya, di hati aku, karena beliaulah yang mendidik, tidak lepas peranan beliau untuk menjadikan dia yang punya karakter sekarang gitu. Kayak punya hebat aja ya, kayak hebat gitu kok. Tapi enggak, benar-benar aku ngerasa kalau nggak ada peran beliau, tidak ada peran teman-teman dari Pramuka dan PMR, ya aku nggak akan ada di sekuat ini gitu. Dan doa dari teman-teman semuanya nggak akan mungkin seorang Dian tuh bisa survive ini gitu. Nah dan juga terima kasih untuk PMI Kabupaten Sambas dan khususnya PMI Kalimantan Barat yang sudah memberikan aku kepercayaan, sudah memberikan kesempatan untuk mengecap manisnya organisasi, manisnya kegiatan-kegiatan yang bukannya sekedar hahaha main pembalut perban, bukan pembalut itu ya, bukan pembalut luka itu, main itu sama yang buat nopang kalau tangannya patah, kakinya patah, bukan hanya sekedar itu, tapi aku diberi kesempatan untuk mengecap dunia luar guys, daerah-daerah luar, pernah ngikutin kegiatan-kegiatan di dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih sekali lagi. Dan aku pernah mengikuti kegiatan event nasionalnya dari PMR, yaitu Jumbara Nasional di 2006, dan setelah itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan juga terima kasih untuk UNICEF area Kalimantan Barat yang sudah memberikan kepercayaan aku untuk bergabung dan menjadi salah satu tim dari kalian gitu. Jadi itu teman-teman, cerita Dian pernah ngikutin kegiatan-kegiatan itu tuh dari SMP sampailah SMA. Itu kegiatan PMR itu berlanjut ya, Pramuka dan PMR itu berlanjut sampai ke SMA. Dan untuk balik ke internnya, ke dunia pendidikannya, kan kita ada organisasi tuh di intern sekolah tuh. Zaman SMA aku juga ikut di OSIS. Nah di zaman SMP-nya aku di posisi sebagai bendahara guys, pernah megang bendahara utama, pernah merangkum juga jadi ketua, karena ketua aku pada saat itu mungkin punya keterbatasan atau punya kesibukan yang lainnya, jadi pihak sekolah memberikan kepercayaan aku untuk menghandle tugas beliau gitu kan. Nah jadi saat itu alhamdulillah jadi ngerangkum 2 tugas gitu, jadi bendahara iya, jadi ketua iya pada zaman SMP. Terus masuklah ke SMA, ini penasaran banget nih sama organisasi ini, organisasi OSIS ini, penasaran banget, nggak tahu kenapa dari kelas 1 tuh pengen banget masuk ke situ. Dan alhamdulillah dikasih kesempatan pada saat itu. Yang jadi ketua OSIS pada aku kelas 1 itu Abang Farul Hidayat pada saat itu, yang sudah memberikan aku kesempatan untuk menjadi seksi di kegiatan itu. Dan kakak-kakak di organisasi OSIS pada saat itu the best. Kalian banyak hal yang kalian ajarkan ke aku, banyak hal yang kalian bimbing ke aku, banyak hal yang kalian arahkan ke aku, sampai aku bisa diberi kepercayaan dan mengatur organisasi intrasekolah ini di masa jabatan selanjutnya. Aku menjadi ketua guys. Dan terima kasih untuk teman-teman yang satu angkatan OSIS 2006-2007, kalian paling terbaik, nggak ada yang ngalahin kerja kalian selain kalian lah. Karena sampai hari ini kerja kita masih disebut, kerja kita masih elu-elukan di sekolah, dan masih ada peninggalan kerja kita. Silakan lihat aja di sekolah SMA Negeri 1 Pemangkat. Dan terima kasih untuk Dewan Guru dan staf tata usaha SMA, dan terlebih kepada Bapak almarhum Bambang Putranto. Terima kasih Pak untuk jasa Bapak, terima kasih untuk bimbingan Bapak, terima kasih untuk arahan Bapak. Karakter saya dan teman-teman terbentuk sampai saat ini adalah karena sentuhan tangan dingin Bapak, sentuhan dari tegasnya suara Bapak dan lantangnya perintah Bapak, yang sampai hari ini, mungkin sampai kami kembali menghadap Allah juga tidak akan pernah terlupakan. Selamat jalan Bapak, terima kasih untuk semua jasa. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke guys, nah jadi itulah sekilas cerita dari zaman SD, SMP sampai SMA. Banyak hal
yang udah dilaluin, banyak hal yang udah dieksplor, banyak hal yang udah dirasain, up and down-nya, asmaranya, percintaan, cita-cita maunya tuh udah dirasain tuh pada saat itu. Nah, beralih ke 2008, akhirnya aku lulus dari SMA Negeri 1 Pemangkat, berpindahlah status menjadi mahasiswa guys. Ilah, anak kampung masuk kota ya kan. Aku kuliah di Politeknik Negeri Pontianak, khususnya jurusan teknik sipil, civil engineering. Ilah gaya lu Dian. Nah, jadi buat teman-teman 2008, teknik sipil 2008, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat dalam keadaan yang baik-baik aja. Terus suksesnya terus naik, karirnya terus naik. Yang jadi dosen tetap jadi dosen, Pak. Yang jadi tenaga administrasi di PU, di dinas manapun kalian, yang jadi konten kreator, yang jadi banker, yang jadi ibu rumah tangga atau jadi pembisnis, semoga kalian tetap sukses selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, karena tanpa peranan kalian aku dan tanpa doa kalian juga aku nggak mungkin sekuat ini guys, nggak akan mungkin lahirnya channel berbagi kisah, berbagi cerita guys. Oke, itu di tahun 2008 ya. 2008 aku kuliah di sana dengan liku-likunya, dengan turun naiknya, dengan cerita-cerita kisah pertemanan tuh, karena di teknik sipil pada saat itu di kelas khususnya aku cuma bertiga perempuannya guys. Dan paling badung, paling nakalnya emang aku gitu. Emang udah berangkatnya dari sononya emang udah kayak gitu ya kan. Nah, karena permintaan request dari ibu, karena ibu aku adalah seorang pendidik guys, seorang guru. Mungkin teman-teman yang di Kota Pemangkat tahu tuh, yang pernah sekolah di SD Negeri 1 Pemangkat tuh. Nah, ibu aku adalah seorang pendidik di sana, dan beliau menyampaikan khusus guys, minta Dian jadi guru ya, terusin perjuangan ibu tuh. Kalau mau bagaimana aku menjalankan perjuangan menyelesaikan studi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, dan bagaimana hancurnya aku ketika aku ngerasa aduh, jadi guru tuh gini banget sih mau jadi guru gitu. Perjuangannya tuh, nonton ya videonya ya. Setelah kuliah di Politeknik, aku melanjutkan S1-nya di STKIP PGRI Pontianak guys. Pada saat itu masih namanya STKIP, sekarang sudah berubah jadi institut, yang sekarang kampusnya dulunya di Jalan Ilham Kota Baru, sekarang sudah berpindah di Jalan Ampera guys, yang gede warna biru tuh kampusnya. Pernah jadi jadi asisten dosen pada saat itu. Dan mohon maaf teman-teman yang pernah aku lempar pakai penghapus pada saat mengajar, itu hanya keegoisan saja guys, dan semoga cerita itu tidak menjadi dendam ya di antara kita. Buat Selverino Seringo, mohon maaf. Agus, Budi, mohon maaf banget pernah dilempar pakai penghapus, pernah ngerasain amarahnya seorang Dian, perempuan yang kasar, galak lah udah intinya kayak gitu, kayak ini harder gitu, kayak apa, bulldog kayak gitu. Jadi mohon maaf, itu hanya sekedar cerita pada saat itu. Nah, setelah itu guys, di masa kuliah pun aku bekerja sebagai staf tata usaha, sebagai administrasi, sebagai marketing, sebagai konsultan bisnis. Nah, pernah bekerja di masa-masa kuliah, bukan karena kekurangan guys, enggak, bukan ngerasa orang kaya, enggak, tapi pengen ngasah diri dari sisi yang lain aja. Apakah mampu sih seorang Dian yang manja, kalau di keluarga tuh manja banget, nggak pernah ngerasain susah, nggak pernah ngerasain kerja keras, ketika harus cari uang saku lebih, sebenarnya cukup aja sih, tapi nggak tahu, pengen kerja aja, gengsi aja kali ya pada saat itu gitu. Nah, setelah itu aku juga pernah bekerja di salah satu perusahaan, yaitu salah satu perusahaan perakit sepeda dan distributor minyak goreng. Pernah di perusahaan itu juga sebagai kepala gudang, sebagai kepala administrasi, sebagai yang membantu barang keluar, barang masuk gitu, kayak gitulah, tugas-tugasnya administrasi lah ya. Pernah di situ juga setelah lulus dari STKIP. Terus pernah jadi fotografer juga, pernah jadi videografer juga, tapi spesifikasinya memang fotografer, karena aku dari kecil, dari SD sangat mencintai dunia fotografi.
dan traveling guys, karena terinspirasi oleh salah satu tante aku yang sekarang tinggal di Jakarta. Dulunya mah dari dulu tinggal di Jakarta, tapi beliau aslinya asli sini, orang tuanya asli di sini, dan beliau adalah psikolog, salah satu psikolog yang menurut aku terbaik menurut aku, karena dia mendapatkan mentalnya lagi karena bimbingan beliau dan arahan-arahan dari beliau. Beliau tidak membimbing mengajarkan seperti guru ya, tapi ya dengan ucapan beliau, dengan tekanan-tekanan dari beliau, tekanan kalimatnya, bukan ditekan, enggak, aku nggak rasa ketekan sama sekali. Tekanan-tekanan dari kalimat beliau yang bikin aku bangkit. Aku ingat satu kalimat dari beliau. Dian, yang berubah hanyalah pandangan kamu, sudut pandang kamu yang berbeda, tapi diri kamu, karakter kamu ya kamu tetap seperti ini. Jadi harus mandiri, nggak boleh tergantung dengan orang lain. Nah, guys, disitulah tuh bangkitnya seorang Dian. Nanti kita bahasnya ya. Nah, jadi pernah bekerja juga di perusahaan yang punya warna kuning, hitam, merah tuh guys. Nih logonya nih, tuh. Pernah kerja di situ sebagai tenaga officer dan juga tenaga store. Jadi pernah ngerasain itu. Pernah juga jadi manajer di salah satu brands laundry cukup besar pada saat itu, khususnya untuk perwakilan di Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Pernah bertugas di sana juga, pernah keliling ke beberapa daerah yang dimana memberikan banyak gambaran, banyak cerita, banyak pengalaman gitu. Pernah juga menjadi driver guys, jadi supir satu-satunya cewek pada saat itu di sini, di antara Sambas, Singkawang, Pontianak tuh. Pernah jadi supir satu-satunya, dengan lika-likunya, dengan ceritanya seperti apa, udah ngalamin semuanya. Terus berpindah profesi menjadi seorang guru, balik lagi tuh karena panggilan hati dan tanggung jawab kali ya. Jadi real guru di tahun 2016 akhir aku pernah jadi guru, dan jadi gurunya di SMA aku, di SMA Negeri 1 Pemangkat. Diberi kesempatan untuk menjadi tenaga honorer dan pengajar di sana, mengajar spesifikasi pendidikan kewarganegaraan guys. Jadi berhubungan dengan moral tuh, tingkah laku dan moral. Jadi sampai saat ini tuh agak sensitif ya kalau ngeliat anak-anak yang nggak ada moralnya, nggak ada etikanya, nggak ada sopan santun, agak sensitif banget. Harap maklum ya guys ya, karena naluri seorang pendidik tadinya gitu, karena 4 tahun, kurang lebih 4 tahun mengecap pendidikan di situ, digembleng di situ ya, gimana nggak ini nih masuk nih jadi helm gitu, udah kepikiran di sini, udah di keluar kepala gitu. Nah, di masa itulah guys, di masa ngajar aku kehilangan penglihatan. Nah, pernah ngerasain tuh ngajar dengan mata yang terbatas, ngajar yang hanya menghafal langkah untuk masuk ke kelas, ngajar dengan buku yang kebalik, ngajar dengan soal yang dibacain oleh siswanya sendiri. Maksudnya ketika aku bikin UAS, bikin ujian untuk anak-anak, aku bikin soal, aku tulis jawabannya di situ. Nah, yang bacain siswanya, kan gila ya guru ini. Udah nggak bisa sebenarnya, tapi masih maksain. Ya karena itu tadi, karena nggak mau dipandang sebelah mata, walaupun sekarang memandangnya cuma sebelah mata. Nah, dan terima kasih untuk siswa aku yang ini nih, si gendut nih. Nah, dia yang berkorban untuk antar jemput aku guys, karena pada saat itu aku udah nggak bisa berkendaraan, udah nggak bisa pakai motor lagi, udah nggak bisa pakai mobil lagi. Jadi udah benar-benar dibantuin sama anak ini gitu. Jadi up and down-nya seperti itu. Terus setelah operasi dengan ekspektasi yang tinggi, dengan keinginan yang tinggi, pengennya ngelakuin tindakan operasi, berharapnya sembuh, ternyata enggak guys, balik lagi, matanya lebih parah. Bisa ngelihat, bisa, tapi nggak sempurna pandangannya, malah lebih susah. Jadi kayak ya like tunanetra, tapi lebih ke softnya, lebih ringannya disebut dengan low vision, melemahnya daya penglihatan. Nah, dari situlah guys berangkat tuh, mau ke warung diiringin, mau beli makan harus telepon dulu, minta tolong. Gimana ya, akunya dari orang yang individual banget gitu, bisa dikatakan mandiri lah. Tapi setelah itu aku ngalamin keterbatasan gitu. Ya, bersyukurnya dikasih tuh temen-temen tuh, orang-orang yang mau ngedampingin, orang-orang yang mau nemenin.
bersyukur, aku sangat bersyukur dengan kehadiran mereka, tapi secara hati, secara mental tuh nggak enak gitu. Segala sesuatunya harus minta tolong, segala sesuatunya harus di WA dulu, di chat dulu. Iya kalau temennya ready guys, kalau temennya nggak ready gimana, nggak enak ya kan. Nah jadi intinya seperti itu. Nah jadi pada saat itu merasa up and down-nya, hancurnya mentalnya seperti di situ gitu. Tapi pada saat itu juga diberi kesempatan untuk bangkit lagi, balik lagi menjadi Dian yang sebenarnya, yaitu Dian yang berkecimpung di bidang sosial. Sempat diberi kepercayaan oleh masyarakat Pemangkat untuk menghandle salah satu pasien karena pasien ini memiliki keterbatasan secara ekonomi guys. Nah disitulah tuh, karena Dian awalnya dari orang yang kemana aja bisa setelah disabilitas, setelah sakit tuh nggak bisa. Tantangan terbesar dari Dian pada saat itu tuh adalah kegiatan-kegiatan yang berbau outdoor, kegiatan-kegiatan yang berbau instruksi, memberikan instruksi atau arahan. Iya kalau langsung seperti ini bisa, tapi kalau instruksi lewat WA tuh agak susah ya, dan itu adalah musuh terbesar aku pada saat itu, harus ngerti. Nah jadi di posisi saat itu, di saat diberi kesempatan oleh masyarakat untuk menghandle pasien tadi, berat banget ya, karena kerja keras dari teman-teman, dukungan dari teman-teman, serta doa dari banyak orang. Alhamdulillah pada saat itu juga diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menghandle dan memegang tanggung jawab atas kepercayaan dari teman-teman juga untuk mengetuai kegiatan Mesua, menjaga sebuah warisan yang punya tujuan untuk merubah image dari Pantai Sinam guys. Mungkin kalian pernah tahu bagaimana Pantai Sinam pada dulu gitu beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah sekarang sudah berubah image-nya karena kerja keras dari teman-teman. Dan terima kasih untuk kepercayaan kalian yang memberikan aku jabatan sebagai ketua umum kegiatan tersebut. Dan nanti kita akan bongkar dari sudut pandang mereka kenapa mereka memilih aku, seorang yang disabilitas, jadi perwakilan mereka untuk mewakili suara masyarakat, suara teman-teman, perubahan untuk Kota Pemangkat gitu guys. Dan terima kasih untuk Ibu Wakil Bupati, Ibu Hairiah, yang pernah mengapresiasi kerja aku, mengapresiasi semangat aku, dan atas dukungan teman-teman juga Bu, saya ada di posisi yang sekarang. Dan terima kasih untuk penghargaan yang pernah diberikan ke saya. Semoga apa yang pernah Ibu berikan, pihak pemerintah kabupaten berikan kepada saya dapat menjadi motivasi saya berkembang jauh lebih baik lagi. Terima kasih guys, cukup itu sharing aku dari siapa aku, dari aku sekolah, dari aku yang baik-baik aja menjadi orang yang disabilitas, punya keterbatasan, dan apa aja yang membuat aku bisa bertahan, bisa membuat aku sampai hari ini tetap berjuang, karena tidak kurang dari doa, kerja keras, dan peran serta dari teman-teman semuanya, keluarga, lingkungan, orang terdekat, circle terdekat. Terima kasih untuk semuanya. Thank you for watching. Semoga apa yang aku bagi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, dapat jadikan cerminan untuk kalian bahwa segala sesuatunya itu akan pasti bisa berubah, karena hidup adalah roda. Jangan lupa roda itu berputar, dan suatu saat kita akan ada di posisi yang sama. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, serta bagi share link ini ke siapapun teman-teman kalian, agar channel ini semakin besar dan dapat bermanfaat serta membangun kita bersama, agar kita tidak salah langkah dalam memilih, tidak salah langkah dalam menilai dan melakukan serta mengambil keputusan guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.